Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita bahas saham AAD dan ADRO ya teman-teman ya. Nah, hari ini AAD spektakuler nih ya, naik 10%. Kemudian ADRO malah terkoreksi. Nah, ini nanti kira-kira peluangnya seperti apa atau strateginya kalau teman-teman hold saham ADRO dan AAD ini ya. Jadi saham AD ini memang sudah longsor cukup dalam ya teman-teman. Kalau kita lihat harga tertingginya kemarin 11.375 ya. Sudah longsor berapa persen nih Pak? 11.375, anggap aja beli 100 lot ya. Sekarang terendah di 7.500 ya. Sebentar, terendahnya berapa nih? 7.225. Terendah di 7.225. Udah longsor 36% ya kemarin teman-teman. Nah, habis itu mulai mantul. Nah, sekarang dia tinggal di 8475. Nah, ini yang beli AAD di pucuk di harga 11.375 mungkin sekarang masih minus 25%. Cuman kalau dia average down di harga bawah kemarin, ya mungkin harga awalnya nggak di 11 ini teman-teman ya. Jadi makanya penting ketika kita pegang suatu saham ya. 11 berapa tadi? 11.375 ambil aja 100 lot ya. Kemudian dia masuk lagi di 7225 atau 7300 lah ya. 7300 ya. Masuk lagi 100 lot. Nah, ini rata-ratanya udah 9337 ya teman-teman. Jadi udah mepet ya. Udah nggak terlalu inilah ya. Coba tapi kalau teman-teman yang hold di harga bawah di 5.500 ya masih cuan ini, masih cuan lebar ya. Jadi itu ya. Jadi makanya ketika kita pegang suatu saham ya teman-teman. Kenapa saya menyarankan teman-teman untuk fokus di satu atau dua saham ya kalau modalnya sedikit ya. Tapi kalau modalnya banyak sih nggak masalah. Kalau modalnya sedikit di bawah 100 juta atau nggak nyampe 500 juta lah ya, atau itu sebaiknya fokus di satu sahamnya. Karena apa? Ya ketika saham itu turun, kita sudah pengen ini ya, average down di bawah ya. Jadi kalau average down di bawah, maka rata-rata harga saham kita akan jadi bagus ya. Sehingga jumlah lot kita tuh makin lama makin bertambah. Apalagi kalau saham itu mau bagi dividen misalnya. Nah, itu kita begitu saham itu jatuh ya udah kita nambah lagi ya. Nah, ini ya, saham ADI jatuh 4% lebih gara-gara profit taking. Oh, karena melemahnya harga saham ya, harga batu bara ya. Tidak berturun-turun. Jadi ini ya. Nah, kalau kita lihat seperti ini, ya masih aja ini mungkin aja nanti masih turun lagi ya, tapi dia support kuatnya kan udah kelihatan nih teman-teman. Ini beberapa kali mantul dia di sini itu di 7.500. Ini 7.200, 7.300. Jadi support kuatnya di sekitar itu. Jadi kalau teman-teman mau nambah jumlah lot di AAD ya tunggu saat-saat koreksi seperti ini ya, nih yang di 8.200, 7.800 kayak gitu. Apalagi kalau nanti harga batu bara turun ya, pasti dia akan koreksi lagi. Nah, itu nambah lot lagi. Jadi jangan fokus di portofolio yang minus atau positif gitu ya, tapi kita fokusnya di jumlah lotnya tuh makin nambah.
Nah ini teknikalnya udah beli semua nih teman. Foreign apa masuk ya coba lihat. Padahal foreign jualan ya, foreign jualan tapi dia ini apa naik sahamnya. Coba totalnya berapa ini? Totalnya tuh 531.000 lot. Ya besar ini hari ini. Padahal rata-rata itu dia 100.000, kemudian 79.000 gitu ya. Tapi ini sempat juga di tanggal nih ya, 30 Desember kemarin itu 8475, nah bersama. Nah nanti kalau koreksi lagi bisa nambah jumlah. Nah kedepannya seperti apa ya? Adi ini kan berkomitmen bagi dividen sekitar 45% dari laba. Jadi kalau teman-teman hold saham Adi ini udah ya kemungkinan besar udah dapat dividen lah ya. Nggak tahu juga dividennya mau dibagi kapan ya. Kalau lihat Adaro kemarin, Adaro itu kan 2 kali bagi dividen sekitar Desember sama April kalau nggak Mei. Nah apakah Adi nanti di bulan Mei atau Juni kita nggak tahu. Nah, nanti mendekati itu udah langsung saham Adi ini juga akan naik gitu teman-teman ya. Coba sekarang Adaro memang agak tertekan ya ini ya. Tapi harga tertingginya di 2470, ini sempat di 2540 nih di 27 Desember. 2600 ya, 2700 tertinggi ya. 2700 di 10 Desember ya. Adaro di 2700 di 10 Desember 2024. Setelah itu turun terus ya sampai sekarang 2300. Asing masih jualan terus. Teknikalnya juga masih belum ada tanda-tanda membaik ya. Jadi kalau teman-teman mau ambil saham Adro ya kemungkinan bisa nyari di harga bawah dulu ya, nunggu di harga bawah ya. Coba ini apa beritanya nih. Ini 10 Januari. Asing net sales 17 miliar. Laba bersih Adro diprediksi terjun bebas ya. Itu kan udah memang 2025 itu kan sudah diprediksikan ya. Makanya ada kompensasi ya, dapat saham dapat dividen yang besar itu ya. Berdasarkan riset Macquarie, pendapatan alam tadi tahun 2025 turun 2,4 miliar ya, dari 5,9, berarti hampir berapa persen nih ya, 2,4 dibagi 5,9 itu berapa? 40% ya turunnya. Laba bersih turun dari prediksi 1,39. Selain turunnya porsi AD, penurunan laba bersih Adro disebabkan ekspektasi harga batu bara rendah. Batu bara jenis ini diproduksi PT Adro. Broker menurunkan proyeksi harga batu bara metalurgi selama 2025. Proyeksi laba bersih ADMR sedangkan Adaro turun 26%. Target ADMR diturunkan dari 2100 ke 1600. Meski begitu masih ada beberapa kabar baik. Pertama, Adaro masih pegang 15% saham ADI. Ini terjadi lantaran keterbatasan dana dari pemegang saham Adaro untuk merebut saham ADI. Kabar baiknya, Adaro memberikan kejutan besar dividen interim yang kemarin itu ya, yang pembayarannya 15 Januari. Ini bentar lagi ya, ini tanggal berapa sekarang, 10 apa 11? Sekarang tanggal 10 ya, di 5 hari lagi. Target harga Adro 2500 ya, ini targetnya malah dinaikkan teman-teman. Katalis Adro adalah kemajuan proyeksi energi hijau yang digarap, resiko penurunan rating adalah volume dan harga batu bara metalurgi yang lebih rendah. Nah ini kesempatan nih bagi teman-teman yang mau mengincar Adro ya.
Jadi kalau nanti Adro mendekati 2100 apa 2200 itu ya masuk aja. Tapi kalau teman-teman mau jangka panjang sebenarnya nggak masalah ya masuk di Adro sekarang ya. Cuma secara teknikal dia masih kurang menguntungkan. Jadi itu ya. Kalau teman-teman apa ya kan sudah ada ya kemarin kan planningnya ya, risiko antara risiko dan potensi profit itu kan sudah ada. Jadi ketika kita membeli saham Adro kemudian dapat kompensasi AAD ya kemungkinan Adro-nya turun ya, ini kan Adro udah turunnya banyak ini dari harga 4.000-an sekarang tinggal 2.300 ya, kemungkinan nanti masih turun lagi di 2.200 apa 2.100 ya, kemungkinan ya teman-teman. Tapi kita lihat globalnya juga ya, harga batubara itu udah lebih rendah dari 1 tahun yang lalu teman-teman. Makanya saham-saham sektor batubara ya susah bergerak ya. AAD ini yang gerakkan investor lokal. Ini dolar juga naik. Nah ini lihat nih, ini lebih rendah dari 1 tahun yang lalu nih. Asal nggak tembus ini loh, 1 tahun yang lalu itu di 115, ini sudah 112. Tapi minyak Brent, gas alam juga turun soalnya ya, gas alam turun. Nah ini susah ya, kalau kita kayak gini susah prediksi teman-teman. Makanya kalau teman-teman hold jangka panjang ya, saham-saham yang dividennya cukup besar ya, seperti Adaro, dan PTBA, itu nggak usah khawatir. Justru saat koreksi adalah saat yang tepat untuk menambah jumlah lotnya, lot sahamnya. Oke ya, itu dulu teman-teman untuk review sore ini, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap gunakan data dan fakta dalam berinvestasi, jangan terjebak di saham-saham gorengan. Fokus di saham-saham yang fundamental bagus atau dividennya rutin, dan tinggal nambah lot aja ya. Jadi nggak usah terlalu bingung mikirin harga saham yang naik turun dan lain-lain. Bagi teman-teman yang mau bergabung di grup silahkan ya klik gabung. Teman-teman harus subscribe dulu, baru nanti muncul tombol gabung, biayanya murah. Cuman untuk traktir kopi aja. Teman-teman bisa request saham, bisa juga bedah portofolio di sana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.